Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman dengan saya, Yohanes Rianto. Topik kali ini adalah pengurutan atau sort. Kenapa ada pengurutan? Pengurutan ada karena keperluan pencarian. Jadi pencarian itu akan lebih cepat kalau datanya terurut. Maka kemudian perlu pengurutan. Nah, pengurutan yang memakan waktu yang lama itu menjadi tidak diharapkan karena nanti pada saat pencarian ya perlu butuh waktu lama untuk mengurutkan dulu. Sehingga dicarilah atau dibuatlah atau dibikin suatu metode atau algoritma untuk pengurutan itu agar menjadi lebih cepat. Nah, kita akan belajar bagaimana mengurutkan data itu dari yang simple. Simple artinya ya, baris-baris programnya sedikit. Metodenya mudah diikuti, mudah diimplementasikan, namun hasilnya lama, prosesnya lama. Dari situ kemudian kita akan berkembang untuk mempelajari metode-metode yang lebih cepat. Nah, oleh karena itu di metode pengurutan ini kita akan belajar bagaimana mengurutkan data dari yang simple. Algoritma pengurutan dasar ada algoritma gelembung atau bubble. Kemudian ada algoritma seleksi atau selection, ada penyisipan atau insertion. Nah, ini adalah algoritma sederhana. Lambat. Kemudian, namun demikian, kadang-kadang bisa lebih baik daripada yang kompleks gitu ya, untuk kasus-kasus tertentu. Nah, kadang algoritma kompleks juga menggunakannya pada saat sudah tersisa data yang sedikit yang belum terurutkan, maka kemudian dipakai algoritma ini. Contoh pengurutan berdasarkan tinggi badan bisa seperti ini ya. Dari yang belum urut menjadi terurut di sini. Kemudian kita akan lihat bagaimana prinsip dari pengurutan. Pengurutan itu prinsipnya adalah membandingkan dua data kemudian menukar jika perlu. Itu untuk pengurutan sederhana akan seperti itu. Jadi dibandingkan kemudian ditukar jika perlu. Dia ada proses pembandingan dan proses penukaran data. Nah, detail untuk masing-masing itu berbeda untuk masing-masing metode. Ada yang bandingkan kemudian ditukar, ada yang bandingkan dulu, baru di akhir satu iterasi ditukar, bisa juga. Atau dibanding-bandingkan, kemudian pada keadaan tertentu baru ditukar. Nah, itu yang akan kita pelajari dari variasi-variasi. Nah, contoh untuk yang paling sederhana di sini, yang sederhana adalah gelembung atau metode gelembung. Nah, ini bisa dibayangkan seperti ini. Misalkan Anda itu rabun jauh, rabun jauh. Artinya hanya bisa melihat dekat, gitu. Hanya bisa melihat dekat. Nah, maka Anda hanya dapat melihat dua pemain misalnya, tadi yang baseball tadi pemain baseball yang berdekatan pada waktu yang sama. Jadi hanya pemain yang berdekatan atau bertetanggaan saya yang bisa diketahui. Terus bagaimana mengurutkannya?
Nah, itu bisa dilakukan seperti ini. Mulai dari posisi paling kiri atau paling ujung, 0. Kemudian bandingkan dengan yang sebelahnya. Nah, kalau yang paling ujung kita beri indeks 0, sebelahnya adalah indeks 1. Nah, dengan demikian, maka indeks 0 dan indeks 1 nilainya dibandingkan. Orang yang duduk di 0 dan orang yang duduk di atau berdiri di 1 dibandingkan. Kalau pemain di posisi I lebih tinggi daripada posisi I plus 1, nah ditukar. Karena mestinya yang kiri itu kan lebih kecil. Sehingga kalau yang kiri lebih tinggi atau lebih besar, maka ditukar. Kemudian pindah ke posisi sebelahnya. Nah, itu diteruskan ke posisi I plus 1 tadi dengan I plus 2 dan seterusnya sampai selesai. Itu satu iterasi. Kembali lagi ke depan. Itu terus diulang-ulang sampai selesai. Itu adalah cara besarnya. Nah, kalau diterapkan di gambar seperti ini. Ini ada gambarnya, ini belum urut semua. Kemudian yang paling kiri dan sebelahnya itu ini paling kiri, ini sebelahnya, ini lebih tinggi, maka ditukar. Nah, ini tukar hasilnya seperti ini. Kemudian ini dibandingkan sebelahnya. Ini tidak lebih tinggi, berarti tidak ditukar. Tetapi yang ini dengan ini ditukar. Maka ini ditukar, hasilnya adalah. Kemudian ini dengan ini ditukar lagi, hasilnya akan di berikutnya. Nah, sehingga pada iterasi pertama, tahap pertama itu yang paling tinggi akan berada di paling kanan. Selesai. Satu iterasi. Terus diulang lagi dari awal di sini. Diulang lagi sampai dari sini. Kemudian dibandingkan lagi dengan sebelahnya gitu. Nah, kemudian nanti akan dibandingkan lagi di sini. Maka tahap yang kedua nanti, yang tinggi kedua itu akan ada di sini. Tahap ketiga, tinggi yang ketiga akan ada di sini. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Kalau kita lihat operasinya berarti nanti ada tahap pertama itu ada misalnya lari ukuran N. Kemudian berapa kali pembandingannya? Nah, pembandingannya adalah ya, N-1 paling tidak gitu ya. Kemudian yang kedua ya N-2, yang ketiga N-3 dan seterusnya. Sehingga akan bisa dihitung berapa kali jumlah pembandingan seluruhnya. Oke, untuk data yang berupa bilangan seperti ini misalnya, nah ini kita bandingkan, ini tidak lebih kecil, ini tidak lebih kecil, ini tidak lebih kecil ya, maka ya sudah ini akan tidak ditukar, tapi ini dengan ini ditukar, ini lebih kecil ya. Kemudian nah, sebelahnya ini yang lebih kecil, ini yang lebih kecil nah, tidak ditukar ya. Ini yang nah ini lebih kecil, yang kanan akan ditukar. Ini akan ditukar sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ini ditukar. Ini ditukar seterusnya seperti itu. Kalau dilanjutkan, nah ini akan ditukar lagi, tukar lagi, tukar lagi, tukar lagi, tukar lagi. Nah, selesai untuk 204 akan ada di paling kanan, iterasi pertama. Nah, kemudian akan dilanjutkan dengan berikutnya gitu. Nah, itu akan bisa dilanjutkan terus-menerus mulai dari depan lagi. Tapi nanti dia akan berhenti di 40-nya ini gitu ya. Sehingga nanti tahap kedua yang akan menempati 40 itu adalah yang paling besar kedua, yaitu 180. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau kita hitung berapa kalinya tadi, yang pertama adalah N-1, kemudian yang kedua N-2, yang ketiga N-3, dan seterusnya, berarti yang terakhir adalah N-1. Di tahap N-1 itu adalah satu kali pembandingan atau penukaran. Kalau ada. Nah, kalau dijumlah berarti
Ya, N-1 tambah N-2 tambah N-3 tambah dan seterusnya tambah 1 yang terakhir. Terakhir itu 1. Ini dari sini ya. Nah, ini adalah deret aritmetik. Kita bisa jumlah dengan n plus 1 per 2 atau setengah n kuadrat plus n. Nah, kemudian di penukaran juga sama hasilnya. Ya. Oh, ini mestinya sama ini. N-1 per 2. Di nilainya sama ini antara ini. Ini salah plus, ini minus. N-1. Ini N kuadrat min N. Sama ini. Terakhir itu. Nah, sehingga kalau dibulatkan, ya, total itu akan didapat nih n min 2 n kuadrat min n ditambah dikali 2 ya berarti n kuadrat min n. Setengah n kuadrat min n dikali 2 berarti n kuadrat min n. Nah, kalau diimplementasikan seperti ini. Ini loopnya. Yang pertama itu di sini ada loopnya. Loopnya ada 2. Ini yang pertama untuk masing-masing tahap tadi. Setiap kali for yang luar itu selesai, maka akan didapat 1 nilai yang sudah pada tempatnya. Demikian juga seterusnya. Nah, ini kalau ada n data berarti nanti ada n-1 perulangan yang ini. Nah, kemudian yang di dalamnya adalah pertama adalah n-1, yang kedua n-2, n-3 dan seterusnya. Ini swapnya menukar antara 2 data. Nah, ini sederhana, hanya 4 baris selesai tadi ya. Terasi luar berjalan dari besar ke kecil, kemudian bisa juga dari kecil ke besar, tapi lebih nyaman seperti ini karena nanti paling besar itu apa? Yang terurut itu dari yang paling besar, sehingga lebih mudah cara seperti ini. Nah, kemudian untuk seleksi ya mirip-mirip saja ini, cuma bedanya adalah di sini ya. Jadi kalau seleksi itu temukan yang terpendek dari sederetan tadi. Kemudian ditukar yang terpendek tadi dengan posisi 0. Kemudian diulang lagi, cari yang terpendek yang kedua, nanti ditukarkan dengan posisi 1. Demikian seterusnya. Jadi menukarnya itu pada saat akhir iterasi yang luar gitu ya. Setiap kali iterasi luar berjalan 1 kali, itu ditukar. Nah, ini kalau dijalankan di gambar seperti ini. Ini cari yang terpendek. Yang terpendek adalah ini. Ini akan ditukar dengan yang ini. Maka ini putihnya, dasi akan masuk ke sini, ditukar dengan ini. Terus cari lagi yang terpendek berikutnya. Cari yang ini, dia akan di sini. Oh ya, ini tidak ditukar karena itu memang dia di situ. Ditukar dengan dirinya sendiri ya, sama ya. Dan yang ketiga ini ditukar dengan ini. Keempat, ditukar dengan ini. Dan seterusnya. Nah, jumlah operasinya mirip, cuma di penukarannya yang berbeda. Di penukarannya itu lebih simpel, ya, lebih sederhana. Proses pengurutan seleksi seperti ini. Nah, ini cari yang paling kecil adalah 8, maka 8 akan ditukar dengan 30. Nah, didapat seperti itu. Kemudian cari lagi yang terkecil, didapat 28. 28 akan ditukar dengan 45. Nah, kemudian cari lagi yang terkecil, didapat 30. Nah, dia ditukar dengan 30. Berarti dia akan ada di situ. Kemudian 40. 40 tukar dengan 204. Berikutnya 45, tukar dengan 165. 95 dia sendiri. 110, 165 tukar.
165 ditukar dengan 180. Nah, selesai gitu. Nah, itu dengan seleksi. Nah, berikutnya kalau kita lihat operasinya ya mirip dengan yang tadi, cuma di sini adalah satu kali penukaran terus. Satu kali penukaran, sehingga yang penukaran itu hanya n-1, bukan n kuadrat min n setengah gitu ya. Nah, sehingga kalau n-1 dijumlahkan dengan yang di sini ya, tidak begitu berpengaruh, menjadi setengah n kuadrat min setengah plus setengah n, karena ini minus setengah n ditambah n berarti plus setengah n min 1, ini masih min 1. Sehingga setengah n kuadrat plus setengah n. Tapi kalau dihitung pangkat tertingginya tetap setengah n kuadrat, berarti n kuadrat. Maka ordernya adalah masih n kuadrat. Implementasi dalam pengurutan itu untuk seleksi adalah seperti ini. Loopnya masih 2, ya. Cuma penukarannya adalah setelah keluar dari loop yang dalam, itu akan ditukar. Setelah keluar dari loop yang dalam, itu akan ditukar di sini. Nah, bukannya sekali saja di setelah ini, berarti nanti menukarnya sejumlah n-1. Itu terus lebih sedikit lebih kompleks, tetapi lebih cepat gitu ya. Kemudian memori ya lebih banyak satu data untuk menyimpan sementara data yang lebih kecil tadi. Untuk insertion, nah ini lebih cepat daripada gelembung, lebih cepat daripada selection. Ini biasanya insertion 1 akan paling cepat untuk metode-metode yang sederhana. Caranya bagaimana? Caranya adalah anggap ada bagian yang sudah terurut di sebelah kiri, kemudian ada yang belum terurut di sebelah kanan. Nah, data yang belum terurut itu diambil satu, kemudian disisipkan, maka namanya penyisipan. Disisipkan di antara yang sudah urut pada tempatnya. Jadi diambil di sini, diambil, disisipkan. Caranya bagaimana menyisipkan? Yang ini digeser. Jadi ini dibandingkan, kemudian digeser. Oh, ini lebih besar dari yang diambil tadi, geser. Lebih besar, diambil, geser. Lebih besar, geser. Nah, kalau sudah tidak lebih besar, taruh di situ. Maka ini akan ditaruh di situ. Caranya seperti itu. Contoh dengan bilangan adalah seperti ini. Yang biru itu sudah terurut, yang sebelah kanannya belum terurut. Kemudian yang orange ini adalah untuk menunjukkan data yang akan disisipkan. Nah, 45 akan disisipkan di 30. Ini 45 lebih besar, berarti dia akan di situ urutannya. Maka 45 sudah pada tempatnya, menjadi biru. Sekarang 8. 8 disisipkan di situ. Nah, 8 bandingkan dengan 45. 8 lebih kecil, maka 45-nya digeser. 45-nya digeser, kemudian 30 juga digeser, sehingga 8-nya akan menyisip di sebelum 30. Kemudian di berikutnya 204 ini paling besar sehingga tidak disisipkan, dia tetap di situ. 165. Nah, ini akan menyisip di antara 45 dengan 204. Itu sisip, maka dia akan di situ. 95 itu akan berada di antara 45 dengan 165. Maka dia akan disisipkan di sini. Demikian seterusnya. 28 akan ada sebelum 30 di sini. Kemudian 180 itu akan berada sebelum 204. 110 akan berada di sebelum 165. Ini 40 akan berada di sebelum 45. Nah, sudah terurut semua. Itu pengurutan penyisipan. Nah, kalau
operasinya dihitung adalah jumlah pertama kali itu 1 kali pembandingan, 1 kali penyalinan. Nah, ini istilahnya menjadi penyalinan, bukan penukaran. Karena memang disalin saja, tidak ditukar. Digeser itu artinya disalin saja, tidak ditukar karena yang lama ditimpa dengan yang baru. Nah, sehingga di sini 2 pembandingan, 2 penyalinan, 3 pembandingan, 3 penyalinan, dan seterusnya sampai N-1 pembandingan dan N-1 penyalinan. Nah, proses penyalinan itu lebih cepat daripada proses penukaran. Karena kalau penukaran, kita harus menyimpan dulu nilai itu di tempat baru. Kemudian misalnya A dan B ditukar, maka B ditaruh dulu di C, 1 kali operasi ya. Kemudian A ditaruh di B, 2 kali operasi. Kemudian C ditaruh di A, 3 kali operasi. Nah, sehingga penukaran itu perlu 3 kali operasi, sedangkan penyalinan ya hanya A disalin ke B, selesai. 1 kali. Jadi lebih cepat. Nah, kasus sebelumnya berarti pembandingannya sama seperti yang tadi. Cuma penyalinannya itu sama juga, tapi prosesnya lebih cepat. Jadi walaupun ini ordernya sama, N kuadrat, tetapi ini lebih cepat karena proses penyalinannya hanya membutuhkan 1 kali operasi. Nah, ini penukaran lebih lama. Kalau penukaran perlu 3 operasi, sedangkan penyalinan 1 saja. Keuntungan yang kedua adalah jika larik sudah hampir terurut, maka tidak banyak yang terjadi pembandingan karena dia sudah pada tempatnya selesai di tengah jalan. Nah, kalau bubble dan selection itu harus dicari semuanya, gitu. Sehingga menjadi lebih lama. Implementasinya, nah, ini lebih panjang sedikit ya daripada yang 2 tadi. Nah, iterasinya di sini pakai for untuk yang luar dan while pakai yang dalam, karena dipakai while karena bisa berhenti di tengah jalan, tidak harus lengkap dulu. Tapi kalau sudah memenuhi syarat untuk tidak lebih besar tadi, ya sudah selesai, maka disisipkan di situ. Untuk merge itu menggabung, prinsipnya adalah menggabung 2 array yang terurut menjadi 1 array yang terurut. Ini langsung proses merge-nya seperti ini. Ada data 24, 47, 81, 95, yang kanan 7, 14, 35, dan seterusnya ini. Ini sudah urut. Nah, bagaimana kita mengurutkan menjadi array baru yang urut? Berarti array baru itu menampung semua ini. Ini ada 4 dan di sini 6, berarti ada 10 elemen. Kita perlu membuat array 10 elemen. Kemudian kita bisa mengurutkannya. Prosesnya adalah seperti ini. Nah, pertama bandingkan yang paling depan. Yang paling kecil dipindah ke array baru. Yang kecil adalah 7, maka 7 dipindah di array baru. Oke, ini yang 7 sudah ditandai, berarti sudah lewat. Kemudian kita berpikir atau berfokus pada yang berikutnya, itu 14 dan 24. 14 dan 24, 14 lebih kecil, maka 14 dipindah ke situ. 14 ditandai. 24 dengan 39, 24 lebih kecil, 24 ditandai. 41 dengan 39, 47 dengan 39, 39 lebih kecil, 39 ditandai. Nah, begitu seterusnya ini ya. Tinggal yang lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, maka dia akan dipilih. Nah, setelah semua, maka kemudian selesai. Ini proses merge sort. Jadi proses merge sort itu dia akan menggabung 2 data array itu menjadi array baru yang terurut. Nah, kalau kita pakai satu tempat, kita bisa instalasikan seperti ini. 1 array kemudian dipecah menjadi 2 array sama ukurannya. Pecah lagi sampai isinya satu-satu. Nah, kalau 1 kemudian di merge. Nah, di merge kalau yang kecil taruh depan.
besar taruh belakang karena isinya hanya 2 gitu ya. Nah, sekarang array 2 ini, 2 array ini ya, 2 dengan 2 ini, 2 array ini dengan 2 array ini di merge seperti tadi, ini 3 27 67 98. Yang ini juga 34 dengan 21 21 lebih kecil, 34 dengan 87 34 lebih kecil, 55 dengan 87 55 lebih kecil, 87 dengan 87 masuk sini. Selesai. Di merge lagi antara 4 dan 4. Seperti tadi 3 dan 21, 3 lebih kecil, 21 dengan 27 21 lebih kecil, 27 dengan 34, 27-nya masuk. 34 dengan 67, 34-nya masuk, 67 dengan 55, 5 masuk, 67 dengan 87, 67 masuk, 87 dengan 98, 87 duluan, kemudian terakhir 98. Nah, jadi merge sort itu akan mengurutkan dengan rekursif, caranya merge sort AN, merge sort separuh dari yang pertama dengan N per 2, kemudian di merge sort yang kedua, separuh yang kedua dengan panjang juga N per 2. Nah, ini merge sort rekursif, berarti nanti dipanggil merge sort separuh dari separuh pertama, berarti seperempat ya, dengan N per 4. Dengan N per 4 dan seterusnya itu. Nah, kemudian di merge, kalau sudah ini merge dari separuh-separuh tadi menjadi array yang terurut. Nah, di prinsipnya itu untuk merge sort sehingga menjadi rekursif. Nah, sehingga bentuk rekursifnya adalah seperti ini. Nah, ini kalau di C++ bentuknya seperti itu. Ada proses merge di situ. Proses merge-nya ya seperti yang di tadi. Ini juga pemanggilan merge sort-nya rekursif di sini. Ada rekursifnya, merge sort, kemudian di merge gitu. Dengan memilih nilai tengah dulu, mid itu adalah nilai tengah. Oke. Nah, jumlah operasinya untuk merge sort itu jumlahnya ini n 2 kali n per 2, 4 kali n per 4 dan seterusnya ditambah n kali n per n. Berarti ini n. Nah, sukunya ini sejumlah log. Nah, bukan sejumlah n tapi sejumlah log n. Lognya adalah log 2. Jadi 2 log n. Basis 2 log. Nah, sehingga ini kalau berapa? 1000 misalnya, ya log 2 dari 1000 itu adalah kira-kira 10. Maka akan 10 suku saja, berarti ini cepat gitu. Nah, sementara ini adalah yang paling cepat yang kita pelajari. Untuk merge sort. Nah, quick sort itu mirip dengan quick merge sort, tapi ini kalau quick sort itu kalau merge sort itu proses panjangnya di merge, kalau quick sort proses panjangnya di partitioning. Cara kerjanya seperti ini. Ini ada ilustrasinya. Ini ada apa? Data kemudian ya dicari dari kiri yang lebih besar dari pivot. Nah, pivotnya ini. Nah, ini pivotnya. Pivot yang 30. Kita dicari yang 30, kemudian dipindah mana yang lebih besar. Jadi prosesnya gini. Yang di kiri itu yang lebih besar dari 70, ini lebih besar dari 30, jadi 70 di sini. Kemudian ditukar dengan yang lebih kecil dari 30 dari sisi kanan, jadi 20. 20 dan 70 ditukar. Kemudian 20 dan 70. Nah, kemudian berikutnya di sini ada 30 sudah pada tempatnya. Nah, sekarang ini yang belum. Pivotnya sekarang 50. Berarti cari dari kanan yang lebih kecil dari 50. Berarti ini adalah 40. Dari kiri cari yang lebih besar dari 50. Berarti 60. Berarti 60 dan 40 ditukar.
kemudian 50-nya ditukar dengan ini, karena ini sudah berhenti ya. Jadi cari lagi sebetulnya ini. Cari yang lebih besar dari 50 berarti 90, kemudian cari lagi yang lebih kecil dari 50 akan ketemu di 40. Ini nyebrang. Kalau nyebrang berarti kemudian tidak dilakukan penukaran antara 40 dan 90, tapi 90 dengan pivotnya. Nah, sehingga 90 dan pivot ditukar. Kemudian sekarang pivotnya menjadi 90. Nah, ini ternyata paling besar sehingga semuanya akan di sini. Berarti ini yang belum terurutkan. 80 pivot, ini juga paling besar. Nah, sekarang 60 pivotnya. Nah, 60 tuh lebih kecil dari 70, berarti 60-nya ke depan, 70-nya belakang. Nah, ini sudah terurut. Nah, itu cara kerja dari Quicksort. Oke, demikian yang untuk pengurutan. Sekilas mengenai yang merge sort dan quicksort, nanti bisa dipelajari lagi untuk advance sort. Itu pengenalan saja bahwa quicksort itu sekarang kita pelajari yang paling cepat prosesnya daripada yang lainnya. Demikian untuk topik pengurutan ini. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.